Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam buat kita semua saudara-saudaraku. Puji Tuhan, salam sehat ya. Salam kudus buat kita semua. Ya, masih suasana agak ini nih libur ya. Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetap semangat ya, puji Tuhan. Baiklah. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi yang selalu setia membawakan kita dalam lagu-lagu pujian yang sangat luar biasa ya. Saatnya Bapak Ibu Saudara kita mari tundukkan hati kita langsung masuk saja pada pemahaman perenungan firman rahasia Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita, kebaikan yang selalu melingkupi langkah kehidupan kami dan terus membuat kami setia mengikuti panggilan Tuhan untuk kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dan terima kasih kesehatan yang baik, berkat-berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami semua untuk menjaga, memelihara kehidupan kami supaya tetap kami semangat terus melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk jemaat kudus-Mu ya Tuhan yang selalu membuka hati dan pikiran kami semua terhubung dengan kebenaran-Mu yang mulia, untuk memperlengkapi hati dan pikiran kami selalu siap untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan untuk menjadi keberuntungan yang besar dalam hidup kami, memuliakan-Mu senantiasa. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Terima kasih kita semua saling menyemangati satu dengan yang lain di dalam persekutuan kita terhubung dengan tubuh Kristus yang menjadi tempat kita semua berelasi dengan kuat satu dengan yang lain, dan di dalam kerinduan bersama ini kita satu dengan yang lain saling menghibur di dalam kehadiran dan kebersamaan kita untuk menunjukkan bahwa saudara-saudara dan kita semua bersama-sama orang-orang kudusnya Tuhan yang punya semangat yang sama. Kita saling melayani satu dengan yang lain di dalam tubuh Kristus ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun kita berada, biarlah kasih Kristus senantiasa mendorong hati kita untuk saling mendoakan satu dengan yang lain dengan ketulusan hati kita di dalam tubuh Kristus ini. Saudaraku, kita terus bertumbuh di dalam kebenaran Allah. Dan terima kasih juga saudara kami yang selalu setia bersama-sama dengan kita, Saudara Rifo Alamat dari Manado. Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu. Dan juga semua yang sudah bergabung di ruangan Zoom meeting kita pagi hari ini. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita langsung saja saudaraku, ya Bapak Ibu semuanya, saudara. Kita lanjutkan lagi apa yang sudah kita dengarkan kemarin ya, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita ini benar-benar adalah orang yang paling beruntung ya, dilahirkan ke dunia ini, dan kita mengambil manfaat yang sungguh luar biasa ya dari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Kita sejatinya tidak pernah tahu sebelumnya bahwa perjalanan kehidupan kita ternyata harus merasakan bagaimana bimbingan Tuhan yang sangat kuat di dalam kehidupan yang banyak
lika-liku, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan ini ya, Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri pun tidak pernah berpikir dulu bahwa pada akhirnya akan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus saya jalani dalam kehidupan saya, ya, dan saya juga tidak pernah menyangka bahwa sedalam ini panggilan kehendak Tuhan dalam kehidupan saya untuk terus setia melayani pekerjaan Tuhan dan membagikan apa yang menjadi kehendak Allah bagi semua saudara-saudara saya yang kudus dan juga bagi semua orang jiwa-jiwa yang terhilang. Kita rindu terus memberitakan kabar baik dari Tuhan Yesus untuk menjadi jalan yang terbuka luas, terbuka lebar bagi semua jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus, memuliakan Kristus sebagai juru selamat yang telah menyelamatkan kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi tetaplah setia bersama-sama kita, saudaraku, dalam persekutuan kita yang kudus ini, karena firman Allah itulah yang menguduskan kita, itulah yang mengubahkan hidup kita, masa depan kita, dan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera kita terus dipenuhkan oleh Tuhan, supaya kita selalu siap meresponi apapun yang Tuhan inginkan kita perbuat, apapun yang Tuhan inginkan kita harus tanggapi dan kita responi, ya biarlah semuanya didorong, didasarkan oleh motivasi karena kita rindu agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan orang lain terbangun imannya melalui kehadiran kita. Amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sekali lagi yang sudah bergabung melalui live streaming Facebook kita maupun yang ada di YouTube dan ruangan Zoom meeting kita. Ya, di pagi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kemarin kita sudah lihat bagaimana kita ini sekarang ditempatkan oleh Tuhan di posisi yang paling tinggi, ya. Dengan rendah hati kita mengakui bahwa adalah kasih Kristus yang telah mengubah nasib kita, ya. Saudaraku, dari dulu dikatakan posisi kita mati, adalah orang yang mati di dalam dosa dan pelanggaran kita, tetapi sekarang saudaraku di dalam Yesus Kristus kita yang dulu jauh sudah menjadi sangat dekat dengan Tuhan. Amin. Itu sangat luar biasa. Dan itu selalu kita ingat, bukan karena hasil usaha dan perbuatan kita, dan bukan karena prestasi-prestasi kita, bukan pencapaian kita, Bapak Ibu Saudaraku, ini semuanya karena kemurahan hati Tuhan. Dan kita semua ya bersyukur sekali lagi, saudara, terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudaraku di dalam jemaat tubuh Kristus ini yang sangat dihargai, dan biarlah berkat kasih karunia Tuhan semakin melimpah, sukacita di dalam kehidupan kita, baik pribadi lepas pribadi, di dalam keluarga kita, maupun di dalam persekutuan kita di dalam gereja tubuh Kristus ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya akan kembali untuk mengajak Bapak Ibu Saudaraku di pagi hari ini untuk melihat lagi bagian-bagian yang menajamkan, ya, pemahaman kita, menajamkan hati nurani kita, insting nurani kita untuk bisa menangkap dengan jelas dan tepat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita sebagai manusia baru saat ini, ciptaan baru saat ini, adalah cara Tuhan untuk kita bisa memasuki rancangan Tuhan yang sebelum dunia dijadikan,
Saat ini kita menyadari semuanya itu kita dihadirkan ya di dunia ini sebagai alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tentu ini setelah kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel menolak Yesus Kristus sebagai Raja, sebagai Mesias, ya justru menjadi momen yang tepat bagi Allah untuk menghadirkan berkat yang sangat luar biasa bagi kita bangsa-bangsa lain. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena Alkitab itu ya 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu itu Bapak Ibu Saudaraku tentu tidak bisa sembarangan asal diambil ayat-ayat Alkitabnya kemudian langsung diterapkan di dalam kehidupan orang-orang yang melihat Alkitab itu secara terbuka tanpa memahami ya program Tuhan. Jadi kita harus bekerja berdasarkan program Tuhan, kita melangkah berdasarkan program Tuhan, kita menyadari perkataan-perkataan kita berdasarkan apa yang tercakup di dalam program Tuhan, dan kita juga berharap segala sesuatu ada di dalam program Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, program Tuhan saat ini adalah di mana Tuhan sedang menjalankan dan mengaruniakan, menyalurkan ya berkat-berkat-Nya melalui tubuh Kristus. Amin. Dan tubuh Kristus ini, saudaraku, di mana Yesus Kristus memulai dengan panggilan kudusnya Tuhan melalui seorang rasul, yaitu hambanya Rasul Paulus. Dan ketika Tuhan Yesus mengaruniakan firman rahasia, firman kebenaran ini kepada hambanya Rasul Paulus untuk menyampaikan Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, bangkit, mati, dikuburkan dan bangkit untuk mengampuni segala dosa manusia, dan tidak hidup di bawah hukum Taurat, bangsa-bangsa lain yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak sedikit kekeliruan pemahaman bahkan dari ya rasul-rasul yang sebelumnya sudah percaya kepada Yesus, masih harus mereka belajar dari Rasul Paulus yang menerima pewahyuan baru, ya yang disebut pewahyuan rahasia, ya ketika Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga menyampaikan pewahyuan baru ini kepada Rasul Paulus, kemudian dia memberitakan kepada bangsa-bangsa lain, dan orang-orang Yahudi mendengar bahwa bangsa-bangsa lain tidak perlu dan tidak membutuhkan bagaimana seperti orang Yahudi harus hidup di bawah perintah-perintah hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan yang tercantum di dalam hukum Taurat. Maka pada saat itu ya Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus langsung mendapat perlawanan yang sangat keras dari orang-orang Yahudi, ya orang-orang beragama Yahudi, Bapak Ibu Saudara, karena Paulus mengatakan bahwa kita hanya memerlukan kasih karunia Allah tanpa hukum Taurat dan tanpa ritual-ritual keagamaan dan tanpa usaha perbuatan baik manusia dan tanpa apapun yang di masa lalu menjadi andalan daripada manusia untuk berelasi dengan Tuhan, melainkan hanya dengan percaya, dengan iman, bukan karena melihat, karena percaya kepada karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Berikut dengan proses yang ada di dalamnya, kita memahami berdasarkan wahyu rahasia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Maka pagi hari ini saya akan mengajak kita kembali untuk melihat bahwa kebenaran itu akan selalu menang. Ya, pada akhirnya kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri, yaitu jalan kebenaran. Dan oleh karena itu, saudaraku, kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut untuk menyaksikan kebenaran kepada siapapun dan dimanapun dan bahkan dalam keadaan apapun. Ya, baik atau tidak baik waktunya, kita harus selalu siap untuk menyampaikan apa yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nah, oleh karena itu, saudaraku, mari kita lihat di dalam kitab Galatia, ini contoh yang sangat kuat, Bapak Ibu Saudara, untuk menegaskan bahwa memang ya di awal ya pelayanan Rasul Paulus dulu, saudaraku, begitu banyak salah paham. Sebenarnya sampai sekarang ini pun begitu banyak orang salah paham tentang firman Tuhan, ya, sehingga kita harus mengerti lebih banyak lagi, lebih luas lagi dan lebih dalam lagi. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di Galatia pasal 2, ya, kita bersama-sama lihat di sini ya contoh peristiwa di mana Rasul Paulus pun, saudaraku, ya masih memarahi Rasul Petrus, saudaraku, karena Petrus itu adalah rasul yang ditetapkan oleh Tuhan untuk membawa berita kerajaan kepada bangsa Israel. Dan sementara pada waktu bersamaan itu ya Yesus Kristus memilih Rasul Paulus untuk menjadi rasul yang membawa berita Injil kasih karunia ke bangsa lain, atau yang disebut dengan masa transisi dalam kitab para rasul, ya Bapak Ibu Saudara. Yang sementara saat ini saya sedang menerjemahkan sebuah buku yang menjelaskan tentang apa kebenaran yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, bukunya baru satu bagian yang saya sudah terjemahkan. Nanti Bapak Ibu semua yang ingin buku itu tinggal bisa memesan kepada saya, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di dalam Galatia pasalnya yang kedua, ya. Ini adalah cerita di mana Rasul Paulus memarahi Rasul Petrus, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena kita lihatlah di sini apa yang menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk selalu waspada terhadap semua pengajaran yang tidak sesuai dengan kasih karunia Allah. Dari ayatnya yang ke-11, ya, Galatia pasal 2. Kita lihat di situ dalam judul perikop Alkitab yang berbahasa Indonesia itu dituliskan di situ, Paulus bertentangan dengan Petrus. Ya, bertentangan, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak usah heran kalau sekarang ini juga bahkan di kalangan hamba-hamba Tuhan pun mungkin akan terjadi suatu adu argumentasi, ya, diskusi yang sangat alot, yang sangat ketat, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jangankan kita, Bapak Ibu Saudara, rasul-rasul saja dulu, ya, ketika berhadapan dengan Rasul Paulus, ya, mereka harus merendah hati mendengarkan kebenaran wahyu rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepadanya. Nah, kita lihat di ayat 11, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ, tetapi waktu Kefas ini adalah Petrus, ya, Simon Petrus, salah satu dari 12 murid Yesus. Ketika waktu Kefas datang ke Antioquia, ya, Antioquia adalah di bangsa lain, ya, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Coba Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa, ya. Bagaimana, saudaraku, kalau tidak Rasul Paulus itu diterangi oleh Roh Kudus hatinya, bagaimana dia tahu rasul yang sebelumnya sudah melihat Yesus secara jasmani,
Bagaimana Paulus tahu dia salah, Bapak Ibu Saudaraku? Dan kesalahannya itu kesalahan apa? Ya, mungkinkah kita berani Bapak Ibu Saudaraku menyalahkan seorang rasul? Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kita lihatlah ya, apa yang dikatakan firman Tuhan ini adalah benar ya, dan ceritanya dikatakan di ayat 12-nya. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus juga adalah Rasul Kristus, datang, Petrus makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Ya, tetapi setelah mereka datang dari Yerusalem, Petrus pun mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita lihat memang Petrus itu tidak cocok menjadi rasul bagi bangsa lain. Karena apa tidak cocok bagi rasul bagi bangsa lain? Bapak Ibu Saudara, dia aja takut ya. Saudaraku, takut kepada orang-orang Yahudi yang datang dari Yerusalem ke Antioquia, ke bangsa lain. Perlu Bapak Ibu Saudaraku tahu, karena di Antioquia itulah basis pertama daripada Rasul Paulus untuk mengajar Injil kasih karunia Allah. Sehingga ketika orang-orang Yahudi yang percaya, rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa bangsa-bangsa lain itu sudah banyak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka juga mengunjungi jemaat-jemaat kudus dari bangsa lain, ya, rasul-rasul itu Petrus, ya, Bapak Ibu Saudara, Yohanes, Yakobus, dan seterusnya. Nah, tetapi saudaraku, kita lihat bahwa motivasi mereka, 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani orang-orang bersunat, yaitu bangsa Israel, ya, mereka masih berpikir bahwa bangsa-bangsa lain itu juga mesti harus menuruti hukum Taurat juga, sama seperti mereka. Ya, padahal bangsa-bangsa lain itu sudah di bawah pelayanan daripada Rasul Paulus, ya. Dan kepada Rasul Paulus, Yesus sudah menyampaikan wahyu firman Tuhan, kebenaran Injil, bahwa bangsa-bangsa lain itu tidak boleh hidup di bawah hukum Taurat, karena hukum Taurat itu adalah milik orang Yahudi. Dan disinilah Bapak Ibu Saudaraku, ya, program Tuhan yang baru yang sudah dimulai melalui Rasul Paulus, dan itu masih ingin diseret oleh rasul-rasul di Yerusalem untuk menjadi sama dengan program Tuhan kepada bangsa Israel atau kepada orang Yahudi. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Ya, tadi dikatakan di situ, sementara Petrus ini sudah tiba di Antioquia, ya, Bapak Ibu Saudara, lalu mereka makan-makanlah, begitu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tahu sendiri makanan dari bangsa lain, ya. Makanan dari bangsa lain kan beda dengan makanan bangsa Yahudi. Bedanya apa? Kalau bangsa Yahudi itu ada haram, ada halal, begitulah Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi ketika Petrus itu sudah pergi ke bangsa lain, di mana Paulus di sana yang menjadi pemimpinnya, ya, tentu makanannya sudah berbeda, ya, tidak ada lagi yang haram, tapi semuanya sudah menjadi makanan yang halal, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Namun saudaraku, ketika mereka makan bersama Petrus dengan jemaat dari bangsa lain, dengan Paulus, ya, kemudian datang jugalah dari Yerusalem rombongan dari Yakobus, Bapak Ibu Saudara. Dan Yakobus tentunya masih berpegang pada hukum Taurat, di mana ada makanan yang haram, begitu ya. Nah, begitu mereka datang, bagaimana sikap Petrus, Bapak Ibu Saudaraku? Dia takut, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan keluar dari kumpulan mereka yang lagi makan bersama-sama itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Petrus juga pergi, ya. Kira-kira kenapa Petrus pergi meninggalkan kumpulan yang jemaat yang lagi makan bersama di bangsa lain ini, Bapak Ibu Saudaraku? Dia takut, katanya. Takut apa, Bapak Ibu Saudara?
Ya, takut karena nanti kalau Petrus kembali ke Yerusalem, dia akan dia akan diadili Bapak Ibu Saudara. Dia akan dituntut pertanggungjawabannya. Kenapa makan bersama-sama dengan bangsa lain, orang-orang yang bukan bersunat, karena hukum Taurat melarang bangsa Yahudi, orang Yahudi makan bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi, ya, karena makanannya berbeda Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan ada yang haram dan seterusnya. Nah, jadi takut diperiksa oleh rasul-rasul di Yerusalem kalau sudah pulang Petrusnya. Nah, karena itu dia dikatakan berlaku munafik, ya, di situ, sehingga ditegur oleh Paulus. Kita lihat di ayatnya yang ke-13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan Petrus, sehingga Barnabas sendiri pun turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi tidak cocok Bapak Ibu Saudaraku. Petrus itu menjadi rasul bagi bangsa lain. Tidak cocok karena apa? Di sini ya ada berapa kali disebutkan kemunafikan, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang mengatakan itu? Rasul Paulus. Rasul Paulus di bawah bimbingan siapa? Di bawah bimbingan Roh Kudus. Amin. Karena firman Tuhan ini diinspirasikan, diilhamkan oleh Roh Kudus, maka apa yang tertulis dalam Alkitab ini adalah benar adanya. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bukan hanya Petrus sendiri yang jatuh, ya, akhirnya jatuh, ya, juga orang-orang Yahudi yang sudah menerima Injil kasih karunia Allah melalui pemberitaan Rasul Paulus, ya, mereka juga akhirnya ikut jatuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya ya seorang pemimpin harus mempunyai pendirian yang kuat dan tidak boleh goyah. Karena apa? Kalau pemimpinnya goyah, yang mengikuti dia juga akan terpengaruh, akan goyah, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kita, saudaraku, seperti itu juga di dalam keluarga kita, ya, pemimpin, kepala rumah tangga, orang tua itu harus menjadi contoh yang berpendirian kuat. Supaya apa? Supaya anak-anak mengikuti. Supaya anggota keluarga kita menjadi yakin bahwa keluarga kita adalah keluarga yang dipimpin oleh Tuhan dan bisa bersikap tegas menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan iman kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, nah oleh karena itulah maka bangkitlah Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, tidak diam saja Bapak Ibu Saudara. Jadi Rasul Paulus tidak mengatakan, ya sudahlah itu biarlah pilihan mereka, ya, biarlah masing-masing menanggung dosanya. Paulus tidak bilang begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Dia bangkit di ayatnya yang ke-14 dikatakan, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Injil apa? Injil kasih karunia, bukan Injil kerajaan. Aku berkata kepada Kepas, kepada Petrus di hadapan mereka semuanya, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, secara bangsa lain, dan bukan secara Yahudi di bawah hukum Taurat, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat bangsa lain untuk hidup secara Yahudi, bangsa yang bersunat, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kenapa Paulus mengatakan kepada Petrus, jika engkau hidup seperti bangsa-bangsa lain, seperti orang-orang yang tidak bersunat, Bapak Ibu Saudara? Karena saudaraku, kalau kita baca di kitab Kisah Para Rasul 10, ya, pasal 10, pasal 11, saudaraku, di situ sudah pernah Tuhan, ya, menghadirkan satu pengalaman kepada Petrus di mana Tuhan menurunkan berbagai macam binatang, berbagai macam hewan yang diminta oleh Tuhan untuk Petrus menyembelihnya, ya, di dalam satu penglihatan, ya, dan Tuhan mengatakan supaya menyembelih hewan yang menurut hukum Taurat itu
haram begitu ya. Jadi Tuhan bilang, sudah potong saja supaya kamu makan itu makanan yang enak begitu ya. Tapi Petrus mengatakan kepada Tuhan, oh tidak, saya tidak pernah makan makanan yang haram begitu ya. Hanya menurut yang sesuai dengan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Tuhan sampai 3 kali mengatakan, tidak, saya sudah bilang tidak ada yang haram, halal semua. Kalau Tuhan bilang makanan itu halal, maka itu harus kamu katakan halal. Dan Petrus mengatakan tidak, ya, saya tidak pernah makan makanan yang haram begitu. Masih bertahan dengan pendapatnya Petrus, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ya Tuhan itu secara tidak langsung Petrus mengatakan Tuhan salah. Karena apa? Karena Tuhan menghadirkan makanan yang haram, dan Petrus sementara sebagai orang Yahudi, orang yang bersunat, ya tidak pernah merasakan makanan yang haram seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tanda itu, tanda bahwa program Tuhan telah beralih kepada bangsa lain, ya Petrus, Bapak Ibu Saudaraku, sudah tahu, ya dia sudah tahu, saudaraku. Ya, tetapi masih samar-samar di dalam praktisnya. Mungkin dia sudah tahu dari Rasul Paulus, karena Rasul Paulus sudah di pasal 2 kan sebelumnya, ya sudah dikatakan bahwa Paulus telah bersidang dengan para rasul di Yerusalem untuk menegaskan bahwa ketika Rasul Paulus itu diutus oleh Tuhan memberitakan Injil kepada bangsa lain, maka semua peraturan-peraturan yang berlaku dalam hukum Taurat, ya termasuk peraturan makanan yang halal, yang haram, haram halal, itu tidak berlaku di bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu sudah diketahui oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan juga rasul-rasul yang lain waktu persidangan di Yerusalem. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam mempraktekkannya, walaupun sudah tahu, dalam mempraktekkan pengetahuan rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu, Bapak Ibu Saudaraku, itu masih gagal Petrusnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah Paulus mengatakan, jadi kalau kamu sudah tahu bahwa bangsa lain itu tidak ada makanan yang haram, tapi semuanya halal karena diterima dengan ucapan syukur dan doa, terus bagaimana kamu bisa lagi memaksakan orang-orang Yahudi untuk bisa supaya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa ada makanan yang haram? Ya, kenapa balik lagi ke kehidupan cara yang lama? Kenapa balik lagi ke dispensasi yang sudah berlalu, ya, yaitu hukum Taurat itu kan sudah selesai, sudah berlalu. Kenapa lagi itu menjadi motivasimu ketika engkau datang ke bangsa lain? Kamu ingin memaksakan supaya bangsa lain kembali ke hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu satu peristiwa yang sangat luar biasa, di mana Rasul Paulus tidak boleh membiarkan kesalahan itu terjadi, tidak memandang siapapun, apakah dia seorang pemimpin, seorang rasul, atau seorang pelayan yang populer, yang mempunyai pengikut yang sangat banyak, atau yang sangat dipuja-puji oleh manusia, atau siapapun itu. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mempertimbangkan manusia yang paling utama, tapi menaati kebenaran kasih karunia Allah adalah yang utama, dan untuk itu harus ada keberanian yang sungguh-sungguh, ya, menyatakan bahwa saat ini sebagai tubuh Kristus, kita yang sudah diposisikan, ditempatkan di posisi yang surgawi, adalah mempunyai cara hidup yang berbeda dengan cara hidup dunia, cara hidup, ya, yang lama, cara hidup yang sudah ditinggalkan, hidup yang lama yang terhubung dengan Adam yang berdosa, dengan segala bahkan cara hidup yang
dengan apa yang Tuhan telah hentikan, putuskan sementara, yaitu cara hukum Taurat, bukan lagi dibawa-bawa kepada bangsa lain, karena bangsa lain sebagai tubuh Kristus, manusia baru itu mempunyai cara sendiri untuk menaati Tuhan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di situ Petrus begitu tegas ya menegur Petrus. Petrus itu pimpinan rasul, Bapak Ibu Saudaraku, pimpinan rasul di Yerusalem. Tapi ya sebelumnya Paulus sudah mengatakan bahwa dia bukan hamba manusia dan dia tidak takut kepada manusia dan dia tidak takut kepada siapapun. Tapi Paulus menghormati semua orang, tapi menghormati tidak berarti bersetuju dengan kesalahan. Yang salah adalah tetap salah dan yang benar harus dikatakan. Ya, sekalipun Bapak Ibu Saudaraku, Petrus ini adalah seorang yang sudah melihat Yesus, sudah menjadi orang yang pertama lebih dulu daripada Paulus melihat Yesus, tapi ketika ya berhadapan dengan Yesus Kristus yang sudah dipermuliakan di surga, firman rahasia, wahyu rahasia, semua orang harus rendah hati tanpa harus memperhitungkan lebih utama kedudukan, jabatan, titel, pendidikan, ya, pengalaman pribadi, atau apapun itu Bapak Ibu Saudaraku, kekuasaan, pengaruh, popularitas. Bapak Ibu Saudaraku, bukan itu menjadi pertimbangan bagi Rasul Paulus, bagi Tuhan, dan bagi kita juga untuk menyaksikan kebenaran adalah tetap kebenaran. Amin. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena Tuhan lebih menghargai kebenarannya daripada ya manusia yang menolak atau yang tidak taat, tidak patuh kepada kebenaran kasih karunia itu. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai manusia baru, amin, diberikan Tuhan satu kekuatan untuk mempercayai kebenaran Allah sebagai tempat di mana kita dijauhkan dari rasa takut dan dari rasa gentar oleh karena pengaruh manusia, karena jabatannya, karena kedudukannya, atau karena pengaruh popularitasnya atau apapun. Saudara dan saya harus berpegang teguh kepada firman kebenaran, dan itulah satu-satunya patokan otoritas bagi kita untuk menilai segala sesuatu di hadapan Tuhan, benar atau tidak. Kita harus belajar Alkitab, amin. Kita harus belajar firman Tuhan dengan tepat, amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah tidak mungkin orang percaya yang setia ya untuk terus belajar kepada pengetahuan akan kebenaran yang dibagi dengan tepat firman Allah. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku mudah digoyahkan oleh pengaruh daripada manusia, apapun ketokohannya di dunia ini. Pasti kita akan tetap memilih untuk lebih percaya kepada firman kebenaran daripada pengaruh manusia atau pengaruh daripada pendapat-pendapat manusia yang belum tentu sesuai dengan firman kebenaran. Amin. Nah, saudaraku, dengan demikian keyakinan kita semua terbina. Amin. Kepercayaan kita semuanya mempunyai kepekaan, ya, mempunyai inisiatif untuk bisa mengatakan ya kepada kebenaran dan mengatakan tidak kepada ketidakbenaran. Jadi kita dilatih Bapak Ibu Saudaraku untuk menjadi manusia baru yang memiliki sikap yang tegas terhadap kebenaran dan tetap setia, rendah hati, untuk senantiasa mengakui bahwa ya kita semua sebagai orang-orang kudusnya Tuhan hanya akan merasakan damai sejahtera Tuhan dan sukacita kebahagiaan yang daripada Kristus apabila kita selalu terus ya mempunyai kemauan yang diperbaharui oleh Tuhan, dan ketaatan hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita sangat penting bagi Tuhan, sangat penting bagi kita, bagi keluarga kita, bagi jemaat Tuhan. Itu sangat penting kita kelola bersama-sama, saudaraku, kita bertumbuh bersama di dalam kebenaran ini. Amin. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Tuhan akan
terus mengajari kita, mendidik kita, memberikan kita hikmat, supaya kita semua, saudaraku, bisa saling menasehati, saling menegur, saling menguatkan, meneguhkan, saling mendoakan, saling mengasihi, saling menolong. Kita semua bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam tubuh Kristus ini. Saudara dan saya benar-benar sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Selalu kurang saja waktu bagi kami Tuhan untuk membicarakan kemuliaan-Mu, kebenaran-Mu, dan hikmat-Mu, firman pewahyuan yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, semuanya ini boleh dengan rendah hati, dengan keberanian berkorban, keberanian untuk kami bersama-sama Tuhan Yesus membuka suara kami, membuka mulut kami, menyaksikan kabar baik kepada semua orang. Yesus Kristus, karya keselamatan yang telah Yesus kerjakan di atas kayu salib yang telah sempurna, itu adalah merupakan kebenaran, kekuatan kami untuk bisa berdiri tegak, bersaksi di tengah dunia ini, melayani Engkau di dalam tubuh Kristus dengan tanpa takut dan gentar, tapi kami terus diberikan keberanian iman, penuh kerendahan hati dan ketulusan. Kami ingin melayani Tuhan, melayani saudara-saudara kami semuanya. Dan kiranya Tuhan terus menguatkan hati kami semua orang-orang kudus-Mu, supaya kami Tuhan bisa terus dengan rendah hati, siap diperbaharui oleh Tuhan di dalam mindset, cara berpikir, paradigma kami terus diubahkan oleh Tuhan sesuai dengan firman kebenaran-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, kami mengerjakan segala sesuatu tugas kami di hari ini, mempersembahkan semuanya karena kami tahu Tuhan yang membuat kami berhasil menaati Engkau dan melakukan segala sesuatu dengan tulus hati dan menjadi bermanfaat bagi kehidupan kami, keluarga kami, dan semua orang yang terhubung dengan kami. Diberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih saudaraku semuanya, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih semua Bapak Ibu saudaraku. Ya, salam semuanya. Selamat pagi, salam sehat semua. Tuhan memberkati. Amin.